Banyak sekali yang ingin memahami konteks belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mudah, atau dengan mudah dan cepat. Tapi banyak juga yang nggak sadar bagaimana cara mengaplikasikannya. Mungkin di awal-awal, iya, ngebet banget. Tapi setelah jalan ternyata nggak konsisten dan lain sebagainya. Banyak banget yang ingin memahami konteks ini ya. Lalu, bagaimana sih untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan cepat? Kira-kira bagaimana? Well, if you want to know the answer, kalau kamu pengen tahu jawabannya, silakan tonton video ini sampai selesai. So, without further ado, let's get started. Yang pertama itu purpose. Ya, you have to understand your purpose atau goals ya. Kamu harus tahu nih tujuan kamu belajar bahasa Inggris itu apa sih? What is your English for? Because most of the time I ask my members, my students, what is your main purpose? What is your main purpose to learn English? Apa sih tujuan kamu atau goals kamu untuk belajar bahasa Inggris? Terus most of the time the answer, I want to be fluent in English. Iya, semua orang belajar bahasa Inggris itu ingin fluent, ingin jago gitu ya. Tapi try to be more specific. Coba deh kamu pikirin, apa sih mungkin kamu you want to travel around the world, you want to meet Ronaldo misalnya gitu ya. Terus kamu pengen, mungkin you want to go to abroad to study, kamu pengen belajar bahasa Inggris, kamu pengen study di luar, pengen belajar di luar negeri sana. Banyak, so be more specific gitu ya. Kenapa saya bilang kamu harus be more specific? Jadi sometimes when you get lazy, you don't think that you want to stop. You have to keep moving because you have your own purpose to learn English. Kamu punya tujuan kamu tadi. Jadi tujuan kamu, you have to have strong purpose. Kamu harus punya tujuan yang kuat dalam belajar sesuatu. Nggak hanya Inggris, tapi apapun itu. Oke? You have to understand that. Catat itu baik-baik. Oke? Sekarang kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini mungkin kamu sudah dengar, sudah pernah nonton atau sudah pernah baca misalnya artikelnya, apa sih langkah-langkah tepat untuk belajar bahasa Inggris. Tapi percaya atau tidak, yang akan saya katakan ini memang true, benar adanya. Jadi yang kedua, jika kamu ingin belajar bahasa Inggris, khususnya yang bener-bener dari awal banget, dari zero banget, ya walaupun gak zero-zero amat, you need to have this, yaitu kosakata atau vocabulary, atau expressions, atau phrases. Terus ada member saya yang bilang kayak gini, tapi aku udah banyak banget ngafal kosakata, aku banyak banget ngafal, tapi I still cannot talk. Maybe caranya yang salah gitu ya. Jadi menghafal itu nggak cukup hanya untuk, misalnya kamu punya kata give, gave, given, giving, misalnya, udah hafal gitu ya, but you've never used that, kamu nggak pernah menggunakan itu, jadi percuma. Hafal satu kata, do not memorize single vocabulary, jangan menghafalkan hanya satu kata, tapi buat itu menjadi kalimat. Misalnya, do you give me money? Kan jadi kalimat. It helps your speaking. Itu nolong banget cara kamu berbicara nantinya. Jadi do not memorize single word, tapi buat itu menjadi kalimat. Oke? Dan lagi tadi saya bilang expression atau phrases ya, itu juga penting. Ini satu kesatuan sama bagian dari kosakata juga. Kayak how is it going, terus how is your day, how are you doing. Itu kan sangat akrab sebenarnya sama keseharian. Jadi itu penting. Oke, walaupun just small like short expressions, tapi itu sangat-sangat penting. Oke, jadi itu yang kedua adalah vocabulary, terus expression atau phrases. Paham ya? Good. Sekarang kita masuk yang ketiga, poin yang ketiga. Yang poin ketiga ini I do it a lot. Saya suka banget ngelakuin ini, yaitu nonton film atau film, bisa aja ya film, pokoknya nonton apa aja YouTube yang berbau bahasa Inggris gitu ya, berwangi-wangi bahasa, enggak usah berwangi-wangi gitu, wangi-wangi bahasa Inggris itu bagus banget. Kenapa?
walaupun kamu nggak fokusnya nonton gitu, tapi if you listen to it like a lot, ada pasti kosakata yang nyangkut, ada pasti ungkapan yang kamu ingat misalnya gitu ya. Tapi jangan lupa sambil nonton kamu bisa nyatet, oh ungkapan ini artinya ini. Jadi kamu yang simple aja tapi it's gonna be very useful gitu ya. Kalau misal kamu ngerasa tapi ada yang bilang jangan pakai subtitles. Oke, it's good buat orang yang udah jago gitu, buat orang yang sudah banyak kosakatanya, banyak phrasesnya, banyak expression. Tapi kalau kamu yang masih awal-awal, don't do that. Kamu bakal pusing nantinya. Kalau kamu masih awal nggak apa-apa pakai subtitle, oke, that's okay. Nanti kalau kamu udah ngerasa jago, udah ngerasa aku udah saatnya naik level nih, coba tanpa subtitles gitu ya. Itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau kamu awal-awal terus langsung tanpa subtitles ya gitu ya, jadi bingung gitu. Jadi kalau kamu masih awal-awal nggak apa-apa pakai subtitles, mungkin nanti setelah 3 bulan atau 4 bulan itu baru bisa tanpa subtitles. Alright, itu yang ke-3. Sekarang kita masuk yang ke-4. I also do it a lot. Semuanya kayaknya saya melakukan nih gitu ya, karena I give this it's recording to my experience gitu ya. Mungkin saya ngerasakan kesulitan-kesulitan yang teman-teman rasakan juga, yaitu podcast. Ya, podcast listen. Kalau kamu nggak suka yang visual kayak nonton video atau nonton film, kan ada beberapa orang metodenya beda-beda ketika belajar. Kamu bisa dengerin, just listen to it. Dengerin aja tuh. Mungkin 30 menit setiap harinya atau 25 menit. Kalau nggak tahan lama ya 25 menit atau 15 menit awal deh. Listen to it every day. As long as it's related to English, it will be good. Kalau selama itu berhubungan sama bahasa Inggris pasti bagus. Oke, jadi listen to it a lot. Jadi mungkin setiap pagi kalau lagi kerja tuh sambil kerja sambil dengerin podcast, apapun podcastnya banyak banget tuh. Bisa tulis aja, ketik aja English podcast tuh muncul semuanya. English Speed juga punya. Iya. Oke. Nah, itu yang ke-4. Well, sekarang masuk yang ke-5 dan it's the last but not the least. Yang terakhir, maybe it sounds like advertising, mungkin kedengarannya seperti pengiklanan, tapi but really it works on me. Saya yakin ini juga mungkin salah satu metode yang bisa teman-teman ambil, yaitu ikut kursus. Kenapa ikut kursus? Karena banyak yang bilang aku nggak punya temen, aku nggak punya partner, aku nggak punya mentor gitu ya. Salah satu banyak banget manfaat untuk ikut kursus. Pertama, kamu punya mentor atau tutor yang bisa ngebimbing kamu, yang bisa memberikan kamu solusi tentang kelemahan kamu dalam belajar bahasa Inggris, dan bisa menjadi partner juga tentunya. Yang kedua, you have your friends. Kamu punya teman-teman yang memang tujuannya sama nih. Mereka pengen belajar bahasa Inggris. So no judgment. Nggak ada tuh yang bakal ngejudge kamu, nggak ada yang bakal ngerendahin kamu. Mereka semua support, ya. Terus jadi kamu punya komunitas di sana, ya. Tapi kan ini lagi nggak bisa, aku sibuk. No. Kamu bisa, semuanya bisa. Sekarang online thing serves you everything. Ya, online itu bisa ngelayanin kamu apapun. Semuanya bisa, semuanya gampang. So the main point, you want to take it or not, gitu ya. English Speed punya satu program yang namanya English for Basic. Buat kamu yang pengen belajar dari 0 sampai bisa, you can follow this class. I really recommend you. Ya. Ya mungkin kedengaran kayak iklan, tapi I really want you to join that. Oke. Nah, itu dia 5 langkah yang bener-bener harus kamu pahami. Terus tadi saya bilang apa kesalahannya teman-teman ketika ngerasa aku pengen belajar bahasa Inggris dengan cepat dan tepat gitu ya. 1, once you failed, you're lazy gitu. Jadi kalau udah nggak cocok deh, aku nggak ada improvement, aku nggak ada ini. So you may take a look on yourself. Coba dilihat lagi apakah kamu sudah melakukan itu, karena belajar itu long life learning gitu ya. Belajar itu selamanya. So you have to be consistent in that. Kamu harus konsisten, harus ada konsistennya. So you have to be really consistent on that. Ya jadi harus benar konsisten teman-teman, karena belajar itu nggak mudah, dan kalau once you get it, it will be easier.
Oke, semuanya takes process, everything takes process, take energy, effort gitu ya, semuanya. Oke, so semangat terus buat kamu yang lagi awal-awal belajar bahasa Inggris. Semoga videonya bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. If you have some comments, please feel free. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe, like, and share to your friends. Alright, bye-bye.